Saudara Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meninjau lokasi kecelakaan bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang. Kompolnas juga meminta semua pihak agar melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kompolnas langsung melakukan pengecekan di lokasi kecelakaan di Lembah Sari Masyater, Jalan Arteri Subang Bandung, Ciater, Subang, Jawa Barat pada pagi tadi. Dalam tinjauan ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar dan Satlantas Polres Subang ikut juga mendampingi. Kompolnas juga memeriksa puing-puing kendaraan yang masih berserakan di lokasi kecelakaan. Dan selain itu Kompolnas berharap ke depannya semua pihak melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecelakaan fatal yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka pada Sabtu petang kemarin. Ya intinya kita melihat bagaimana penanganan selanjutnya itu untuk bisa diambilkan sebagai suatu momen ya agar yang akan datang itu tidak terulang lagi. Jangan kita sebagai hanya pemadam kebakaran aja terus kemudian selesai. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dirlantas, Kasat Lantas, Kapolres, ya langkah-langkah itu sudah benar. Tinggal bagaimana untuk mensinergikan ya dengan stakeholder yang lain untuk ke depan itu tidak terjadi lagi. Untuk informasi terkini, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Hendri Irawan di TKP kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat. Hendri, selamat siang. Olah TKP kemarin telah dilakukan oleh polisi. Bagaimana kemudian hasilnya, sudahkah dirilis oleh pihak terkait? Ya, baik Francisco dan juga saudara. Olah TKP dan juga pemeriksaan bus telah dilakukan pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan pihak KNKT dan pemilik agen merek bus yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan hingga saat ini pihak polisi belum merilis atau mempublikasikan hasil dari olah TKP maupun pemeriksaan bus yang mengalami kecelakaan karena masih harus dilakukan analisa atau pengolahan data oleh pihak penyidik dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar yang melakukan olah TKP pada minggu pagi hingga siang kemarin. Namun seperti kita lihat hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kecelakaan bus yang menewaskan 11 penumpang dan seorang pemotor yang tengah melintas. Dan saat ini pun polisi tengah membersihkan puing-puing bus yang masih berserakan hingga Senin pagi. Dan seperti kita lihat di belakang saya ini bahwa pihak kepolisian tengah mengambil puing-puing yang masih berserakan dan nantinya akan disatukan dengan barang bukti lain untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk hasil dari olah TKP sendiri, pihak kepolisian belum melakukan publikasi, namun yang kami lihat kemarin saat melakukan olah TKP bahwa olah TKP dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi yang melihat kejadian langsung maupun saksi yang berada di dalam bus, di mana olah TKP tersebut dimulai dari turunan Lembah Sari Masyater Subang ini dan kemudian berakhir di gerbang 2 lokasi wisata Sariater setelah bus tersebut menabrak tiang listrik. Dan selain melakukan olah TKP, polisi pun melakukan pencitraan dengan 3D laser scanner untuk mengetahui seperti apa kejadian tabrakan tersebut yang nantinya akan dijadikan visual 3 dimensi sebagai simulasi kecelakaan tersebut. Francisco. Baik, masih berproses untuk hasil olah TKP meskipun juga sudah dilakukan. Polisi juga berjanji akan melakukan rilis seperti itu. Tadi juga Anda menyebutkan, Hendri, juga cukup menarik. Ada sejumlah saksi kemudian diperiksa. Kemarin Anda mengatakan ada 10 saksi yang diperiksa. Apakah ini juga akan turut juga memeriksa sopir dari bus sendiri, mengetahui bahwa saat ini juga masih dirawat di rumah sakit akibat luka ringan, Hendri? Ya, informasi terakhir yang kami terima, 10 saksi telah bertambah beberapa saksi lain termasuk penumpang bus atau para pelajar yang telah diminta keterangan, terus saksi-saksi mata yang berada di lokasi. Namun untuk sopir sendiri saat ini masih menjalani perawatan dan kondisinya masih belum stabil, dan saat ini posisi supir sendiri sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang ke
ke klinik medis Dokpol Polres Subang agar lebih dekat jika nantinya dilakukan pemeriksaan. Namun hingga saat ini pihak kepolisian menyebut belum bisa melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap supir tersebut karena memang kondisinya belum stabil dan belum bisa dimintai keterangan hingga saat ini. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, memang ada sedikit informasi yang kami terima bahwa bus tersebut sebelumnya sempat mengalami kendala dan berhenti di rumah makan yang berada di jalur Ciater ini dan sempat mengalami perbaikan sebelum akhirnya memutuskan untuk jalan kembali dan terjadi kecelakaan di lokasi ini. Francisco. Baik, Hendri, terkait dengan kasus ini apakah sudah ada status hukum yang kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian seperti misalnya tersangka, Hendri? Ya, baik Francisco dan juga saudara, dapat kami informasikan pula bahwa hingga saat ini polisi belum menentukan status hukum baik secara terhadap sopir bus maupun tersangka lainnya. Namun kemarin kami sempat wawancara dengan Korlantas Polri yang menyatakan bahwa dalam kasus ini bukan hanya supir yang bisa menjadi tersangka, namun pengusaha bus pun bisa dijadikan tersangka jika memang mereka melakukan kelalaian dan tidak melakukan perawatan terhadap bus yang disewakan terhadap pelajar SMK yang melakukan perpisahan pada Sabtu kemarin. Francisco. Baik, terima kasih Hendri Irawan yang melaporkan langsung dari TKP di Subang, Jawa Barat. Nanti kami akan update informasinya pada Anda.